Shalom. Selamat Apen buat kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1, 2, dan 3. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa,
tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan sebagai pengganti hukum Taurat yang ditetapkan dari buku Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 16. Demikian tertulis. Kedatangan Tuhan. Kita mempercayai dan menyaksikan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyatakan Yerusalem yang baru sebagai penampakan keagungan dan kemuliaan Allah. Saat itulah dunia ini berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya datang. Oleh sebab itu setiap orang harus siaga dan berjaga-jaga di dalam kesetiaan dan pengharapan akan kedatangannya. Karena saat itulah berlaku hukuman dan kasih karunia-Nya. Dengan ajaran ini hendaklah kita bersungguh-sungguh memakai waktu dalam kehidupan kita sebagai masa kasih karunia dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita menolak kebiasaan yang mencoba menghitung dan menentukan hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Demikian juga dengan pandangan yang mengatakan tidak ada akhir dunia ini. Demikian, marilah kita memohon kekuatan di hadapan Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh indah kebahagiaan
kita baca firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini sebagai epistel yang tertulis dalam Mazmur 80 ayat 1 sampai ayat ke-8. Kita membaca secara bergantian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asap Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang memilih Yesus sebagai kawanan Tuhan. Ya Allah, di atas kepala-Mu, tampillah Yesus. Di depan Efraim dan nyanyi dan Manasye, bangkitlah keperkasaan-Mu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi Kamu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percenderaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Roh, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan
PHD. Kita dengar kata jemaat.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu hari ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent pertama. Dengan topik minggu, berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023, diadakan ibadah sekolah minggu gabungan bertempat di pos Lubuk Baja, masuk pukul 8 WIB. Yang ketiga, anak lahir. Pada hari Kamis 23 November 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Victor Leonardo Sitorus dan Ibu Paramita Sihite dari Wik Bengkong Indah. Anak dan ibu dalam keadaan kondisi sehat. Yang keempat, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini, tidak menjadi jemaat kita lagi keluarga Titus Darsono Simamora dan Ibu Marisi Sihombing dari Wik Batam Kota beserta kedua orang anak mereka dikarenakan sudah pindah ke HKBP Batam Center Resort Batam Center. Yang kelima, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah yaitu Jatriko Andi Bakara SIP SH, anak dari Bapak Mangader Bakara dan Ibu Nurma Borugurning, jemaat gereja kita dari Wik Tiban, dengan pasangannya Risparode Ruth Pandiangan, anak dari Bapak Pendeta Alzainab Pandiangan almarhum, dan Ibu Lindaria Nababan, jemaat gereja kita dari Wik Seipanas. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Desember 2023 di Gereja HKBP Batam, masuk pukul 10 WIB. Yang keenam, Advent dan Natal Full Timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Senin tanggal 4 Desember 2023 diadakan Konven dan Natal Full Timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di HKBP Palmarum Resort Palmarum, masuk pukul 10 WIB. Yang ketujuh, Natal Parhalado Seresort Batam. Pada hari Senin 4 Desember 2023 akan diadakan Natal Parhalado Seresort Batam bertempat di Gereja HKBP Batam Lubuk Baja, masuk pukul 19 WIB. Yang kedelapan, Natal Sekolah Minggu. Yang pertama, Sabtu tanggal 9 Desember 2023 diadakan Natal Sekolah Minggu untuk horong kecil bertempat di gereja, masuk pukul 15 WIB. Diharapkan kepada orang tua agar mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah Natal tersebut. Yang kedua, Minggu tanggal 10 Desember 2023 diadakan Natal Sekolah Minggu untuk horong besar bertempat di gereja, masuk pukul 15 WIB. Diharapkan kepada orang tua agar mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah Natal tersebut. Yang kesembilan, penahbisan pendeta HKBP. Pada Minggu tanggal 10 Desember 2023 diadakan penahbisan pendeta HKBP bertempat di HKBP Pearaja Resort Pearaja Tarutung. Sehubungan dengan itu, calon pendeta Putra Hasudungan Marpaung STH akan berangkat untuk mengikuti penahbisan dan didampingi oleh Pendeta Sudihari Manalu MTH MM. Yang ke-10,
senam pagi dalam rangka perayaan hari ulang tahun HKBP Batam ke-51 tahun. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-51 tahun, pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 diadakan senam pagi bertempat di halaman gereja. Kegiatan tersebut dimulai pukul 6 WIB sampai dengan selesai. Oleh karena itu, seluruh Parhalado mengharapkan agar seluruh jemaat dapat mengikuti kegiatan tersebut. 11. Mohon doa kesembuhan bagi anggota jemaat kita yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nama-nama yang sakit boleh kita lihat di layar monitor. Yang ke-12, sumbangan. Yang pertama, sumbangan bunga altar pada minggu ini sumbangan dari Benget Maulana Tamba dari Wik Seipanas. Terima kasih atas sumbangannya. Yang kedua, gereja kita menerima sumbangan berupa karpet altar dari Halaya Brikalia Sinaga, Wik Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-13, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Yang ke-14, warta tambahan. Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, kita akan memberikan persembahan amplop untuk keperluan Resort Batam. Yang ke-15, membaca surat dari kantor pusat PH Raja Tarutung. PH Raja Tarutung tanggal 2 Desember 2023, nomor 1607 garing L17 garing 12 2023. Hal Pangidoan Pangurupion Tuaka Marabolon. Lampiran kosong. Mandapoton sudah ruas Nihuria HKBP dengan perantaraan Pandita Resort di Inganan Nabi. Asini rohama dihamu dohot dame sian tuhata debata ama dohot sian Tuhan Yesus Kristus di Minggu Advent naparjoloon. Songon naung takas taboto taida jalata paihutihut marhite barita di media sosial, suang songoni marhite barita di televisi. Lam tubahat nado masa parmaraan bolon marhite haroro ni aik magodang dohot tano masusur diaka inganan namaragam di Indonesia. Lumobi mai akan masa di luar tapanuli manipat sian bulan November saat ro di bulan Desember tahun 2020 toluan. Torobdo akadongata nama kilalahon pangkotak ni akan nama sai isarana aik magodang manang banjir bandang namasa di hari tanggal 10 tolu November 2020 tolu. Namar pangotak 24 desa di kenegrian Sihotang, 5 desa Siparmahan, desa Dolok Raja, desa Sampurtoba, dohot desa Turpuk Limbong, Kabupaten Samosir. Hirasudedo hauma diluati na sudah dibawa raik magodangi, jala adong do ina baru sidung disuan, bahat muse do na aka nang akabagas nasega pola torop pangisi niya kahutai mangungsi. Dadaholani tahe, alai adong do dua halak na agoan hosa. Dungi diari tanggal 14 November 2024, manigor masa do muse aik magodang di desa Marbun, Tongadolo, Kabupaten Humbang Hasundutan, lingkungan HKBP Marbun, Distrik Tolu, Humbang. Terus sahatu bakara.
dang apala adong dongata na aguan hosa di hati-hai, alai bahat do jabu peralatan elektronik dohot hauma nasega hinorhon ni namasai. Adong ma 107 kakak akadongata na terdampak bencanai, alai adong ma sia kakak natung sega situtu bagas nasida. Akup ni di hari Jumat tanggal 1 Desember 2020 bodarina tongon di pukul 21.45 wib. Masa domuse aik magodang dohotano masursur di desa Simagulape, Huta Godang, Huta Sosor, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Polado marbuhal-buhal nang akabatu natua tu hutai di buanai. Siala dangadong be akar-akar niakahau na mangihoti akabatu didolok bakarai dinadurus udan. Manang marojahan tu pandapot ni ilmuwan geologi Insinyur Jonathan Tarigan. Nunga paleleku mamuka 30 tahun na salpu ditabay aka hutani alaidang disuani muse dohot akahau nadenggan manggotapi banjir bandang. Hurang lobi 50 kakak akadongata na dihutai nama naon hinajorbut ni pangotak ni namasai. Mangihuton barita na parpudi adong ma 10 sadahalak na soboy jupang dope hinorhon ni parmaraan namasai. Jala tongon dilului jala sahalak marujung ngolu. Tatangyakon ma anggiat tumibu jupang na 10 sada halaki. Laos adong do 12 bagas dohot tolu fasilitas umum naung dipados-dos namasai jala dihukupon tutoru ni tano marhite akabatu nabolon pola martindi-tindi. Jala diapuli tuhata akan nama naon siala ni banjir bandangon. Siala dang tarbahen dana naung pungu tu sentralisasi parhepengon dope manarihon tu narikot tu bencana alam hembar tu na taanggarhon tu dana emergensi tu tahun 2020 godangna ima 515 juta Holan 247 juta 100.000 nama natading HP macarikot nian ikon hatop taurupi ruas dohot naso ruas tape tahe nama naon sialani bencana alam di masa emergensi dohot ditiki rehabilitasi. Huhut tahe managam atik BH masa muse bencana di hari-hari na mangihuton. Jala atik pe mangula do Badan Nasional Penanggulangan Bencana nang pamarenta mangurupi aka namasai. Dikot dohita HKBP patuduhon solidaritas tuaka nama naon tuaka nama naoni songon ruas ni pamatang ni Kristus nasadai marhiteon pinangi doma dohot elek-elek asata patupa pangurupion spontan siala roha holong nataronjar dohot haradeon patupa aksi solidaritas kemanusiaan soikon patupa pelean di parmingguon manang pertangyangan asahibul natapasahati sahatu ulaon pangurupion tuaka nama naon siala bencana alamon dang masuk tu sentralisasi parhepengota dinata transfer tu rekening na di kantor pusat na di Toruon sipakeon ni biro caritas emergensi digoari mabantuani bantuan emergensi solidaritas kemanusiaan asa banje-banje jala murah tauduti muse domutusi taingot mahata ni Apostel Paulus namandok marsiurupan mahamu mamorsan akana dukduki imadalan mangaraduti patik ni Kristus Galatia 6 ayat 2 atong tatongos bema amanginang pangurupiota tu rekening kantor pusat HKBP
Sehubungan dengan surat ini, maka kita mengumpulkan persembahan untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terdampak bencana tersebut ke dalam poti parasian yang sudah disediakan di depan setiap minggu gereja. Songonema pinasahatu tonga-tongata pangiduanon mardongan elehelek tuhata matoktong namangaramoti hita ganuk jala padauhon hita sian ragam ni parmaraan. Huria Kristen Batak Protestan, tanda tangan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Nomor 16, Warta Keuangan. Saldo akhir pertanggal 2 Desember 2023 711.329.073 rupiah. Demikian warta jemaat kita untuk minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap warta jemaat kita. Amin. Kor ama PHD.
Kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus,
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, untuk setiap kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dan Engkau hantarkan kami tiba di tempat ini untuk bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama-Mu yang kudus, dan juga menerima kekuatan yang baru lewat firman Tuhan yang akan bersabda di tengah-tengah kami pada saat ini. Maka inilah kami Tuhan, dan kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami supaya firman-Mu boleh berdiam di dalam kehidupan kami, dan kami memperoleh kekuatan menjalani hari-hari kami 1 minggu ke depannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-13, dimulai dari ayat 24 hingga ayatnya yang ke-37. Markus 13 ayat 24 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta,
supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, selamat Advent bagi kita semuanya. Saat ini kita sudah masuk kepada Minggu Advent yang pertama. Dan kita sudah masuk pada Minggu Tahun Baru Gerejawi, tanggal 3 Desember ini, yang dimulai dengan datangnya Minggu Advent yang pertama. Maka ketika kita sudah tiba di Minggu Advent ini, ada dua karakter, ada dua hal yang bisa kita lihat dalam masa Advent ini, yaitu yang pertama sebagai persiapan bagi kita untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama lewat Natal. Dan hal yang kedua yang kita perhatikan, kita diarahkan lewat Minggu Advent ini untuk mengarahkan hati, pikiran, untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kalinya. Menyongsong, mengarahkan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Minggu Advent, terkhusus Minggu Advent yang pertama ini, orang Kristen sudah banyak disibukkan dengan berbagai kegiatan untuk menyongsong yang lebih banyak mengarah ke hal yang pertama tadi. Orang Kristen pada umumnya mereka sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan untuk menyongsong yang pertama tadi. Menyambut, merayakan kedatangan Tuhan yang pertama lewat Natal. Mulai melakukan kegiatan-kegiatan bersih-bersih. Menyongsong tahun baru, menyongsong Advent, menyongsong Natal. Membersihkan segala sesuatu, menghias, mendekorasi rumah, gereja, bahkan seperti yang kita sudah lihat sekarang, sudah berdiri pohon Natal, di mana yang satu minggu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan ornamen-ornamen Natalnya. Ini untuk mengingatkan kedatangan Tuhan yang pertama di tengah-tengah dunia ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa jauhkah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, parusia? Seberapa jauhkah persiapan kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kemuliaannya? Apa yang sudah kita persiapkan? Bagaimana kita harus menyambut, menyongsong hari kedatangan Tuhan yang kedua kali lewat parusia itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Advent, penantian, masa-masa penantian, sesungguhnya ketika kita menantikan, ketika seseorang menanti, seperti yang dikatakan bahwa menunggu, menanti adalah pekerjaan yang membosankan.
Jika yang kita tunggu-tunggu itu tidak pasti, jika yang kita tunggu-tunggu itu tidak jelas, maka hal itu membuat kita bosan. Tetapi ketika sesuatu hal yang kita tunggu itu adalah hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita, maka ada energi, ada kekuatan yang baru yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Ketika yang kita tunggu-tunggu itu mendatangkan sukacita, berharga, atau seseorang yang kita kasihi datang untuk bertemu, maka ada energi, ada kekuatan yang baru, yang luar biasa, sehingga menunggu itu tidak lagi membosankan, tetapi menunggu itu adalah mendatangkan sukacita. Maka di dalam penantian ini, di dalam hal yang menunggu tadi, dalam masa Advent ini dibutuhkan dari kita semua untuk mengintrospeksi diri dalam menyongsong hari kedatangan Tuhan. Dan lewat firman Tuhan pada hari ini kita diarahkan untuk merenungkan apa yang akan terjadi ketika Tuhan datang. Apa yang akan terjadi ketika hari Tuhan itu datang? Dan apa yang harus kita lakukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kapan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Tuhan ini, pada hari ini dan minggu-minggu sebelumnya sudah diingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan itu manusia itu tidak perlu memprediksi kapan itu akan terjadi. Dan jikalau ada orang yang mencoba menganalisa waktunya kapan itu akan datang, maka itu adalah sesat. Ketika ada orang yang mencoba mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan tiba dengan waktu yang sudah diinformasikan, maka apa yang dia kabarkan itu adalah sesat. Karena dalam firman Tuhan dikatakan malaikat sendiri tidak ada yang tahu. Anak itu sendiri juga tidak tahu. Hanya Bapa itu sendiri yang tahu. Maka ketika ada orang yang mencoba, maka itu tidak perlu untuk menerima informasi itu. Tetapi apa yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Maka lewat topik minggu kita pada hari ini mengatakan untuk berjaga-jaga, waspada, dungo. Berjaga-jaga. Dan firman Tuhan ini Yesus sampaikan terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Ketika kalau kita baca pada ayatnya yang pertama, murid-muridnya sedang bertanya kepada gurunya, sedang melihat, merenungkan, bertanya di dalam dirinya akan kemegahan bait suci. Dan dia bertanya kepada Yesus akan kemegahan bait suci itu. Tetapi Yesus berkata, menjawab murid-muridnya itu, bahwa semegah apapun bait suci yang mereka lihat, maka suatu saat itu juga akan runtuh. Bangunan yang mereka lihat yang begitu megah, yang begitu indah, itu juga suatu saat akan runtuh. Tetapi Yesus ingin mempertegas supaya mereka melihat bangunan hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
apakah tanda-tanda yang diberitakan dalam firman Tuhan ini ketika hari itu belum tiba? Kalau kita membaca dari ayat sebelumnya, dikatakan di sana akan muncul nabi palsu dan Mesias palsu yang hendak menyesatkan manusia. Dan yang kedua, akan terjadi penganiayaan berat, deru perang, atau kabar-kabar tentang perang. Yang ketiga, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, kelaparan, dan penyakit menular. Bahkan dikatakan dalam ayat 13, anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan firman Tuhan dalam ayat 24, semua yang bersinar di langit, matahari, bulan, bintang akan menjadi gelap dan bahkan berjatuhan. Benda-benda penerang yang ada di langit akan berjatuhan. Dan setiap apa yang ada di langit akan digoncangkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita sebentar untuk melihat tanda-tanda ini dalam waktu-waktu kita terakhir ini. Tadi kita sudah bersama-sama mendengar ada berita bencana alam, banjir bandang, longsor di berbagai tempat. Bahkan di kota kita ini juga, di beberapa tempat terjadi banjir, tapi tidak seperti separah yang diwartakan tadi. Belum ada korban jiwa. Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hati kita, bagaimana iman kita melihat segala sesuatu yang terjadi belakangan ini. Apakah kita sudah boleh mengatakan itu adalah tanda-tanda akhir zaman? Itu masih permulaan. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya ini, bahwa dikatakan itu belum hari kesudahannya. Tetapi itu masih awal dari penderitaan itu. Maka apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun yang terjadi dengan orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara kita yang ada di Bonapasogit sana, maka lewat kejadian itu kita mau melihat, mempersiapkan diri, tetap waspada dan berhati-hati. Tetap waspada dan berhati-hati. Seruan dari pimpinan kita juga tadi sudah kita dengarkan. 25 tahun yang lalu ada banyak terjadi penebangan pohon di sana, dan akibatnya kita melihat sekarang. Maka kita diajak untuk berhati-hati dan waspada. Rawatlah bumi ini dengan baik. Rawatlah ekosistem itu dengan baik. Dan rawatlah iman kita, hati kita, pikiran kita dengan baik. Supaya jangan mudah ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Supaya hati kita, pikiran kita tetap terarah kepada firman Tuhan. Tetap terarah kepada Kristus. Ketika kita waspada, berhati-hati, dungo, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena selama kita bersama dengan Tuhan, selama kita masih tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menjalani segala sesuatunya.
Tuhan Yesus ingin mengajak setiap orang percaya untuk belajar dan melihat, memperhatikan terhadap dinamika kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dia memakai perumpamaan untuk melihat dari sebuah pohon ara. Para muridnya diajak untuk melihat pohon ara yang bisa diprediksi musim kemarau akan tiba dengan tanda-tanda pada daunnya. Maka demikian juga orang Kristen. Ketika tanda-tanda itu mulai diperlihatkan, maka mulai sejak hari ini berhati-hatilah, dungoma, jagama dalam setiap tindakan kehidupan kita ini. Bagaimana sikap kita dalam menantikan menyongsong hari kedatangan Tuhan? Jangan pasif. Jangan hanya menunggu, tetapi teruslah membenahi diri, bekerjalah. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Dalam masa-masa penantian kita ini, kerjakan tanggung jawab kita masing-masing. Lakukan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah wujud dari berjaga-jaga. Tidak hanya diam, tetapi tetap bekerja, bukan hanya sekedar menghabiskan waktu mempersiapkan dalam perayaan-perayaan Natal, rapat panitia, latihan kor, latihan drama, latihan menari, menentukan seragam dan sebagainya, tetapi persiapkan diri untuk merefleksikan, bercermin di masa-masa penantian ini untuk lebih mengenal diri dan mengenal Tuhan. Mari mempersiapkan diri kita masing-masing. Jangan terlelap, jangan tertidur, supaya ketika Tuhan itu datang, kita ditemukan dalam sikap yang tetap terjaga. Jala dungo. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami tetap terjaga, berhati-hati, dan waspada pada waktu-waktu penantian ini, supaya kami lebih mengarahkan hati dan pikiran kami terfokus untuk mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali datang ke dunia ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kedatangan-Mu memberikan sukacita bagi orang-orang yang percaya. Ya Allah Bapa Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana pada hari ini, pada minggu-minggu yang lalu. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, menghibur saudara kami yang berduka. Di beberapa tempat yang terjadi banjir bandang, tanah longsor, dan masih banyak lagi Tuhan, bencana-bencana yang lain, penderitaan-penderitaan yang datang dalam kehidupan anak-anak-Mu. Maka ketika kami menyerahkan kehidupan kami, berserah hanya kepada Tuhan, maka segala sesuatunya boleh kami lalui, dan saudara-saudara kami boleh menerima kekuatan dari Tuhan, supaya di balik kejadian ini mata hati kami boleh lebih terbuka lagi
untuk memperbaiki kehidupan kami, ekosistem yang ada di dunia ini. Dan cukupkan kami Tuhan dari segala sesuatunya. Dan kami bawakan juga jemaat-Mu yang sedang mengalami penderitaan karena penyakit yang diderita. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan lewat makanan, obat-obatan, ataupun tindakan medis yang dilakukan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka, supaya mereka boleh beraktivitas kembali dan berkumpul kembali bersama orang-orang yang mereka kasihi. Dan kami juga mau menyerahkan segala sesuatu pelayanan yang akan terjadi di bulan Desember ini, ketika kami menyambut kedatangan Tuhan yang pertama lewat perayaan-perayaan Natal. Jauhkan dari ancaman, dari apapun Tuhan yang boleh mengganggu keamanan kami untuk bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan. Dan berkati pemerintah kami, supaya mereka juga boleh memberikan yang terbaik pengamanan di tengah-tengah negeri kami ini. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, dan ampuni kami atas segala pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, perlu kami informasikan kembali untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana alam, banjir bandang, dan tanah longsor. Maka kami mengajak saudara-saudara untuk menolong mereka lewat poti parasian yang sudah disediakan di setiap pintu keluar gereja ini. Dan itu kita berikan ketika ibadah ini selesai. Ketika kita pulang nanti, mari kita mengumpulkannya, memasukkannya untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 269 ayat 1 dan seterusnya. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kami ikut titah Raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Apakah kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang menghadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesus membimbing kami ke kota-Nya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kota-Nya yang kudus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh jiwaku semua, nyawa juga hidupku karena milikmu semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu dan selamat Advent bagi kita semuanya. Shalom.